Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian 23. Namun tanpa diduga, Fiona melayangkan ciuman ke pipi Abbas. Sontak itu membuat Abbas kaget, dia menatap Fiona dengan mata terbelalak tak percaya. Jujur saja, ciuman Fiona sukses memberikan sensasi kupu-kupu beterbangan di perut Abbas. Terlebih Fiona terus menatapnya, gadis tersebut seolah mengharapkan jawaban. Abbas mengerti dengan umpan yang diberikan Fiona. Apalagi paras cantik Fiona benar-benar tipe yang disukainya. Alhasil, Abbas mengikuti insting laki-lakinya, perlahan dia pagut bibir Fiona. Abbas tak tahu kenapa, dirinya langsung terpancing dengan ciuman Fiona. Mungkin karena tanpa sadar, dirinya memang sudah menyukai gadis itu. Fiona membalas ciuman Abbas, hingga bibir keduanya kini saling menyatu lebih intens. Terdengar juga deru nafas yang memburu dari mereka, membuat Abbas jadi ingin mendapat nafkah batin dari Fiona. Tangan Abbas dengan sigap, menuju kacamata besar Fiona secara bergantian. Dia bisa merasakan isinya itu cukup besar. Tetapi Fiona tiba-tiba mendorong Abbas menjauh, hingga pagutan nikmat mereka harus terhenti. Maaf. Aku, ungkap Abbas dengan nafas ngos-ngosan, wajahnya dan wajah Fiona sama-sama memerah padam. Bukan begitu, Tuan. Tapi saya rasa, kita tidak baik kalau kita melakukannya di sini. Kan gawat kalau digerebek, ungkap Fiona malu-malu. Ah, kau benar. Abbas kembali duduk ke tempatnya, dia melirik Fiona dan berkata, kalau begitu, kau mau melanjutkannya di tempat lain? Fiona mengangguk, sambil menarik jas Abbas yang telah dipakaikan ke tubuhnya. Ia tersenyum. Abbas balas tersenyum senang, atensinya tertuju pada gedung yang tak jauh dari posisinya dan Fiona. Abbas tahu betul, kalau gedung itu merupakan sebuah hotel. Kalau kau mau, ayo kita ke sana. Cetus Abbas sembari menunjuk hotel yang dimaksud. Fiona lagi-lagi mengangguk. Tanpa basa-basi, dia jalankan mobilnya. Sesampainya di hotel, Abbas langsung melakukan check-in. Dia dan Fiona lanjut bertempur saat di dalam kamar. Kini Abbas dan Fiona berada di atas ranjang. Keduanya sudah melepas semuanya. Sehingga yang terjadi begitu syahdu dan indah, apalagi saat mendaki bersama. Rambut Fiona sampai dibuat menjuntai menyentuh lantai. Ia tak berhenti mendesah, saat Abbas terus menggempurnya dari atas. Abbas juga ikut melenguh. Meskipun begitu, erangannya lebih pelan dibanding Fiona. Dia tak menyangka, akan memiliki hubungan seperti ini bersama sekretarisnya yang kaku. Itu terasa cepat dan juga menantang baginya. Ketika sudah sampai di puncak kenikmatan tertinggi, dan merasa saling terpuaskan satu sama lain. Abbas dan Fiona pun mengakhirinya, sekarang mereka telentang berdampingan dalam balutan selimut. Fiona merubah posisinya, dia memeluk Abbas dan merebahkan kepala ke dada bidang lelaki itu. Baru kali ini, saya bercinta dengan orang yang benar-benar disuka, celetuk Fiona. Kalau begitu, berhentilah bicara formal padaku. Tanggap Abbas, dia dan Fiona saling bertatapan. Baiklah, bos kesayangan, balas Fiona sambil tersenyum lebar. Hingga menampakkan deretan giginya yang rapi. Abbas terkekeh, gitu dong. Ujarnya, lalu mencium dalam kening Fiona. Biasanya Abbas akan pulang sekitar jam 5 sore. Namun, karena hari itu dia menghabiskan waktu dengan Fiona, waktu pulangnya jadi mundur ke jam 7 malam. Sekarang Abbas dalam perjalanan pulang. Sejak tadi dia mendapatkan telepon dari Dennis, anak itu terus mendesaknya pulang. Mobil dihentikan oleh Fiona, Abbas pun ingin bergegas turun. Namun sebelum itu, dia berpamitan dahulu dengan kekasih barunya. Sampai jumpa besok. Pamitnya, kemudian diakhiri dengan ciuman ke pipi Fiona. Ya. Tapi sepertinya besok Mas Arif akan kembali bekerja, sahut Fiona. Kenapa? Kau malu sama dia? Tukas Abbas. Bukan begitu. Hanya saja, kita tidak bisa leluasa lagi kalau ada dia, ungkap Fiona. Astaga. Kan kita masih punya banyak waktu bersama.
Lagian kau kan sekretarisku, pasti nempel sama aku kalau kemana-mana, tanggap Abbas. Fiona terkekeh dan mengangguk, benar juga ya. Kau mau mampir dulu? Tawar Abbas. Mungkin lain kali. Aku belum siap menghadapi Dennis, sahut Fiona. Pelan-pelan saja, dia anak yang baik kok. Aku tahu. Setelah itu, Abbas keluar dari mobil. Dia segera masuk ke gedung apartemen. Setibanya di unit apartemennya, dia melihat Dennis dan Akila ada di sofa, keduanya terlihat akrab sekali. Benar-benar seperti hubungan ibu dan anak kandung, dari sana Abbas tahu kalau Dennis teramat menyukai Akila. Wah! Ayah datang! Seru Dennis, saat baru menyadari Abbas datang. Dia segera berlari ke dalam pelukan Abbas, sedangkan Akila tampak tersenyum ramah untuk menyapanya. Anehnya gadis itu juga tampak malu-malu. Ayah! Kak Akila katanya suka sama ayah kok? Kata Dennis. Apa? Mata Abbas membulat sempurna mendengar itu. Padahal, dia juga baru saja menjalin hubungan dengan wanita lain. Dennis? Akila langsung menegur. Dia tentu malu saat mendengar Dennis mengatakan perihal perasaannya pada Abbas. Jangan dipermasalahkan, lah. Namanya juga anak-anak, ujar Abbas. Is. Ayah apaan sih? Katanya mau melihat jawaban Kak Akila dulu. Sekarang sudah dijawab, ya nikahilah, pinta Dennis belak-belakan. Dennis. Kini wajah Abbas yang tampak memerah malu. Suasana di antara dirinya dan Akila tiba-tiba menjadi canggung. Ayo, Den. Sebaiknya kita makan malam, lagi pula ayah sudah datang kan? Nanti makanannya dingin, cetus Akila, dia sengaja merubah topik pembicaraan. Ah, benar. Kebetulan ayah memang lapar. Ayo kita makan, ajak Abbas. Dia, Dennis, dan Akila segera ke meja makan, mereka makan malam bersama. Abbas menatap hidangan yang tersaji, di sana ada banyak hidangan. Abbas merasa ragu, karena sebenarnya dirinya sudah makan bersama Fiona. Perutnya sudah kenyang sekali. Ini semua Kak Akila yang masak. Tapi termasuk masakanku juga loh, ya. Karena kami membuatnya bersama, celetuk Dennis. Iya, Mas. Dennis semangat sekali bantu aku masak loh, kata Akila. Benarkah? Ya sudah, aku akan memakannya. Pasti enak sekali, tanggap Abbas. Dia tak punya pilihan lain selain memakan makanan yang tersaji, tak peduli seberapa penuh perutnya sekarang. Perlahan Abbas masukkan 1 sendok nasi, yang sudah tercampur kuah dan lauk. Ia kunyah makanan itu di dalam mulutnya. Abbas melebarkan kelopak matanya, makanan itu sangat enak. Bahkan lebih enak, dari makanan yang dia makan di restoran saat bersama Fiona tadi. Jujur saja, makanan Akila mengingatkan Abbas dengan masakan mendiang neneknya. Alhasil, nafsu makan Abbas pun muncul. Rasa kenyangnya kalah dengan betapa sukanya dia dengan masakan Akila. Bagaimana, ya? Tanya Dennis, sedangkan Akila tampak menatap ke arah Abbas dengan rasa gugup. Gadis itu takut Abbas tak menyukai masakannya. Enak banget. Jujur ya, ini adalah masakan rumahan yang selalu aku inginkan. Mirip banget sama masakan nenek, ungkap Abbas sambil mengunyah dengan cepat. Akila tersenyum lebar, dia menuangkan segelas air dan menyodorkannya pada Abbas. Pelan-pelan, Mas, tuturnya. Abbas mengangguk dan tersenyum untuk memberikan respon. Usai makan bersama, Akila pamit pulang. Saat itulah, Dennis kembali mencoba membicarakan perihal mama baru. Ya. Sekarang sudah terbukti, kalau Kak Akila juga suka sama ayah. Dia akan jadi mamaku kan? Tanya Dennis. Abbas terdiam sejenak. Ia tak langsung menjawab, karena nama Fiona sedang terlintas dalam benaknya. Abbas sudah terlanjur memulai hubungan dengan perempuan itu, dirinya tentu tak bisa mengakhiri hubungan tersebut. Perlahan Abbas berjongkok ke hadapan Dennis, ia pegang pundak anak itu. Dennis mau nggak kasih ayah waktu? Sebenarnya, ayah juga punya perempuan yang disuka. Maaf kalau ayah tidak ada memberitahumu sebelumnya. Tapi itu terjadi begitu saja, dia baik kok, tutur Abbas. Dennis memicingkan matanya.
Oke, pertemukan aku dengan perempuan yang ayah suka. Tapi, kalau misalnya dia jahat kayak Kak Mila, aku nggak mau. Sahutnya. Terima kasih. Abbas langsung mengangkat dan memeluk Dennis. Tapi kalau misalnya wanita itu baik, terus bagaimana dengan Kak Akila? Dia padahal menyukai ayah loh. Ujar Dennis dengan mulut memanyun sedih. Ya sudah, ayah akan coba bicara lebih banyak lagi dengannya. Mungkin saja nanti ayah berubah pikiran, sahut Abbas. Yes. Berarti kita tukaran ya, ya. Pokoknya aku jamin ayah pasti akan menyukai Kak Akila, kata Dennis. Setelah itu, Abbas mengajak Dennis tidur. Ketika anak tersebut telah tidur, Abbas melamun memikirkan Akila. Alasan dirinya tak berani mendekati Akila, karena gadis itu terlalu baik baginya. Abbas merasa, lelaki sepertinya tak pantas memiliki gadis sebaik Akila. Mungkin itu juga yang membuat Abbas nekat menjalin hubungan dengan Fiona. Akan tetapi Abbas tak menyangka, semuanya akan berakhir seperti ini. Dia tak menyangka, Akila ternyata memiliki perasaan padanya. Malam itu Abbas tidur dengan nyenyak. Saat pagi tiba, dia bersiap pergi ke kantor seperti biasa. Namun saat dirinya hendak membuat sarapan, bel pintu berbunyi. Abbas segera membuka pintu. Ternyata orang yang datang adalah Akila, katanya dia membuatkan sarapan untuk Abbas dan Dennis. Abbas lantas mempersilahkan Akila masuk, keduanya melangkah menuju meja makan. Kau tidak perlu repot-repot begini, imbuh Abbas. Aku tidak repot sama sekali. Aku melakukan ini karena senang makanan buatanku disukai. Kalau mau, aku bisa membuatkan sarapan setiap pagi deh, ujar Akila. Lah. Aku dan Dennis nggak, yes. Aku setuju. Dennis mendadak muncul, membuat ucapan Abbas seketika terpotong. Mau ya, ya. Masa tawaran emas begitu ditolak, bujuk Dennis sambil menarik-narik ke meja Abbas. Iya deh kalau begitu. Abbas terpaksa setuju, dia memang selalu sulit menolak keinginan Dennis. Ya sudah, kalau begitu sudah deal ya. Jadi mulai hari ini aku akan masak buat kalian, cetus Akila dengan senyuman manisnya. Membuat lesung pipit di kedua pipi nampak jelas. Abbas tersenyum kecut. Namun jujur saja, kebaikan Akila membuat perasaannya pada Fiona mendadak goyah. Entah kenapa, ada sedikit penyesalan pada diri Abbas, yang telah terlanjur memilih Fiona. Padahal jelas-jelas Dennis sudah menyebutkan, bahwa Akila adalah calon mama pilihannya. Ketika selesai sarapan, Abbas pamit lebih dulu. Mengingat, jadwal rapat di kantor akan dilakukan lebih cepat dari waktu masuk sekolah Dennis. Di depan, Arif dan Fiona sudah menunggu. Abbas lantas masuk ke mobil. Sepertinya, aku harus membeli rumah dan mobil baru. Lalu mencari seorang sopir, untuk mengantar anakku pergi sekolah, celetuk Abbas. Itu benar, sepertinya kau memang membutuhkannya. Pasti sulit bagi Dennis untuk turun naik menggunakan lift, sahut Fiona. Perlahan dia genggam tangan Abbas tanpa sepengetahuan Arif. Namun di depan, Arif sendiri bisa merasakan hal aneh. Bagaimana tidak? Fiona sudah tidak bicara formal lagi pada Abbas. Akan tetapi, Arif memilih tidak mencampuri urusan orang lain, jadi dirinya hanya diam. Abbas tersenyum dan membalas genggaman tangan Fiona. Saat di depan perempuan itu, seketika perasaan ragu yang tadinya dia rasakan hilang. Ponsel Abbas mendadak berdering. Dahinya berkerut, karena ada nomor tak dikenal yang masuk. Dengan dengusan kasar, Abbas menjawab telepon tersebut. Halo? Ujar Abbas. Bas. Ini aku Tari. Ada sesuatu hal penting yang ingin aku bicarakan, kata Tari dari seberang telepon. Aku sudah tak mau berhubungan denganmu lagi. Apa kau tak mengerti? Balas Abbas. Ini mengenai nyawamu, Bas. Tapi ya sudah kalau kau memang tak peduli, sahut Tari. Mendengar itu, Abbas otomatis penasaran. Dia tentu juga merasa cemas, Tari menyebutkan perihal masalah nyawanya. Ya sudah. Beritahu aku, kenapa dengan nyawaku? Abbas menuntut jawaban. Aku tidak bisa memberitahumu lewat telepon, kita harus bertemu. Tanggap Tari. Abbas menghela nafas kesal. Oke,
Kau mau ketemu di mana? Nanti aku akan mengirim alamatnya padamu, kata Tari. Dia lalu langsung mematikan sambungan telepon. Siapa? Fiona yang penasaran, langsung bertanya. Mantan istriku, dia mengajak bertemu. Katanya ingin membicarakan hal penting, jawab Abbas. Dia pasti berbohong, dia melakukan itu karena ingin menemuimu saja. Bayangkan, sekarang kau sudah punya segalanya dan lebih glowing, wanita manapun pasti tertarik. Bahkan, mantanmu yang mungkin pernah mengatakan tidak akan kembali padamu, tukas Fiona panjang lebar. Dia sepertinya berusaha keras mencegah Abbas menemui Tari. Bersambung.